Pada malam ini kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke saham, ya. Apa itu saham? Oke, di sini disebutkan bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan atau perusahaan, ya. Jadi, secara singkat, yang dimaksud dengan saham itu adalah bukti kepemilikan. Nah, bentuk badan usaha untuk perusahaan yang memiliki saham itu harus PT, ya. Kalau CV dia nggak punya yang namanya saham. Jadi semua perusahaan yang memiliki saham, itu modalnya ya dalam bentuk saham itu adalah berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Nah, saham ini terbagi dua. Ada saham yang tertutup, ada saham yang terbuka. Saham tertutup itu apa? Saham tertutup itu adalah saham di mana perusahaan tersebut belum go public, ya, atau belum mencatatkan sahamnya ke bursa efek. Jadi dengan kata lain, dia masih dalam kategori perusahaan tertutup. Jadi sahamnya tidak boleh diperjualbelikan untuk publik. Berbeda kalau dia sudah go public, dia sahamnya bisa diperjualbelikan di publik. Nah, konsep dasar saham sendiri ya seperti ini. Di sini ada konsep dasarnya. Jadi misalnya Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso, ya perlu modal 8 juta. Namun hanya memiliki dana 1 juta. Ya, jadi hanya punya uang dana 1 juta. Sedangkan dia butuh 8 juta. Nah, untuk itu Pak Bejo mengajak 7 temannya bersama-sama menanamkan modal masing-masing 1 juta. Jadi kepemilikan usaha Pak Bejo ini terdiri dari 8 orang. Ya, masing-masing punya saham sebesar 1 juta, totalnya 8 juta. Jadi sehingga ya setiap orang dalam perusahaan tersebut memiliki modal, dia memiliki saham sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi di sini ya, jadi Pak Bejo itu dia menawarkan saham kepada 7 temannya. Nah, sekarang konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham sendiri, ternyata usaha Pak Bejo itu berkembang sehingga nilainya menjadi 16 juta. Nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat. Jadi dari 8 juta menjadi 16 juta. Dengan kata lain, masing-masing dari 1 juta naik jadi 2 juta. Nah, saham tersebut bisa dijual. Ya, jadi Pak Bejo dan teman-temannya bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya ke orang lain. Jadi misalnya gini, ya, salah satu dari temannya Pak Bejo itu adalah saya, misal, ya. Tadinya saham saya adalah sebesar 1 juta rupiah. Setelah berkembang usahanya menjadi 2 juta rupiah. Nah, sekarang saya pengen menjual saham saya 50% atau sebesar 1 juta. Boleh seperti itu? Boleh. Ya. Otomatis sekarang pemilik saham ya di dalam usahanya Pak Bejo itu menjadi 9 orang. 7 orang memiliki masing-masing nilainya 2 juta, saya itu sudah saya jual 1 juta, jadi sisa 1 juta. Terus orang yang membeli saham saya itu juga dianggap sebagai pemegang saham. Besarnya seberapa? Sebesarnya sebesar 1 juta. Jadi itu untuk konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham. Bagaimana dengan turun? Turun juga sama ya. Turun misalnya tadi usahanya 8 juta modalnya, ternyata di tahun kedua usahanya tidak berkembang ya atau tidak menghasilkan keuntungan. Nilainya menjadi misalnya jadi 6 juta. Berapakah kepemilikan masing-masing saham tiap si pemegang saham tersebut? Ya tinggal 6 juta aja dibagi 8 orang. Masing-masing dapat segitu. Itu artinya nilai sahamnya sedang turun. Itu untuk konsep dasar saham. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan yang namanya go public? Ya, go public. Di sini, go public itu adalah
perusahaan menjual sahamnya ke publik ya. Di sini sebelum perusahaan menjual sahamnya ke publik ada beberapa persyaratan yang harus mereka penuhi. Pertama, emiten itu perusahaan ya, perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di bursa, kita nyebutnya emiten. Jadi yang sudah mencatatkan namanya di bursa atau sahamnya di bursa, kita nyebutnya emiten. Jadi bukan perusahaan ini, bukan ya. Jadi bukan perusahaan Unilever, bukan, tapi emiten Unilever. Nanti dikasih kode itu. Nah, emiten melakukan kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek Indonesia. Ya, dia melakukan kontrak pendahuluan. Terus Bursa Efek Indonesia itu melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kalau sekarang namanya udah OJK, kalau dulu untuk saham ini Bapepam, untuk perdagangan yang sifatnya komoditas itu Bapepti, ya. Jadi dua terpisah. Kalau sekarang udah jadi satu, jadi OJK. Nah, OJK akan menilai ya, melakukan pemeriksaan, melakukan audit, melakukan penilaian dan segala macam terhadap emiten tersebut. Ya, bisa ditolak, bisa. Jadi banyak juga perusahaan yang sudah mengajukan ke Bursa Efek Indonesia, ternyata dia belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh OJK. Ya sudah, ya, kira ditolak oleh OJK. Nah, jika perusahaan tersebut memenuhi syarat, OJK akan memberikan pernyataan efektif kepada Bursa Efek Indonesia. Dan setelah itu, Bursa Efek Indonesia akan melakukan kontrak pendahuluan kepada emiten. Jadi emiten tidak langsung berhubungan dengan OJK, tapi dia berhubungannya dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah dilakukan kontrak pendahuluan, nomornya sudah dapat, kodenya sudah dapat, si emiten tadi melakukan pasar perdana. Pasar perdananya berapa hari? Biasanya cuma sehari. Ya. Misalnya pasar perdananya malam ini gitu ya. Dia melakukan pasar perdana atau pertama kali dia menjual sahamnya ke publik. Ya siapa aja yang bisa beli, itu bisa pemodal dalam dan luar negeri, baik individual maupun institusional. Ya, baik individu orang per orang maupun perusahaan. Baik orang luar negeri maupun orang dalam negeri. Itu cuma dilakukan satu kali. Ya, hari berikutnya itu sudah dijual di pasar sekunder. Nah, pasar sekunder siapa yang menjual? Biasanya Bursa Efek Indonesia yang menjual, tapi juga ada sekuritas lain. Jadi, contohnya Valburi. Jadi, belakang nama perusahaannya itu ada sekuritas loh. Mungkin kalau kalian ngelamar pekerjaan, atau lagi nyari-nyari pekerjaan, terus ketemu ya, perusahaan butuhkan marketing, eksekutif lah, atau apalah namanya yang bagus-bagus ya. Belakang perusahaan ada namanya sekuritas, titik-titik sekuritas gitu ya. Itu perusahaan tersebut berarti dia menjual saham. Tapi kalau di belakang nama perusahaannya ada future, misalnya future atau berjangka, berarti dia bukan jual saham, tapi dia menjual forex dan indeks. Ya, dia berdagang forex dan indeks. Itu berbeda sudah. Ya, jadi di pasar sekunder harganya bisa jadi lebih tinggi dari pasar perdana, bisa jadi lebih rendah. Tergantung pada saat pasar perdananya. Kalau pasar perdananya harganya diterima oleh market, diterima oleh pasar, ya berarti besoknya harganya akan naik. Tapi kalau dia tidak diterima atau kurang peminatnya, besoknya dia akan turun. Itu untuk go public. Nah, sekarang mengapa berinvestasi saham? Sekarang kan banyak tuh, ya, ya banyak tawaran-tawaran atau iklan-iklan ya, berinvestasilah selagi muda. Ya, pertama, berinvestasi saham itu sekarang mudah. Nggak seperti dulu ya. Dulu biasanya orang-orang menengah ke atas yang membeli. Terus sekarang harganya terjangkau. Cukup satu lot 100 lembar. Kalau dulu satu lot 500 lembar, agak mahal juga ya. Sekarang kalian dengan uang 100.000 pun bisa berinvestasi saham. Kalau nggak bisa investasi saham, masih takut atau uangnya belum cukup, bisa reksadana. Terus menguntungkan, asal tahu caranya. Ya, jangan ikut-ikutan, karena kebanyakan tipe orang Indonesia ini ikut-ikutan. Ya.
Sekarang lagi bagus apa saham ini, beli semuanya tanpa tahu track record dari saham tersebut. Ini banyak yang ikut-ikutan berinvestasi, gaya-gayaan investasi, ya. Uangnya nggak jelas kadang dari mana, ya. Entah itu uangnya ngutang atau uangnya minjam orang tua atau jual apalah, ya. Yang penting investasi, ya. Tanpa tahu apa yang diinvestasikan, cuma tahu kulit luarnya atau tahu namanya aja. Contohnya kayak 2 bulan lalu, sebulan lalu, ya, rame-rame ikut beli kripto, ya, atau beli doge. Ternyata setelah itu harganya anjlok, panik, ya, karena nggak tahu. Ya, jadi yang namanya saham ini ada analisanya, ada analisa fundamental, ada analisa teknikal. Cuma analisa fundamental saya tidak terlalu menguasai karena dulu saya di bursa efek kebanyakan saya mengandalkan analisa teknikal. Jadi lebih paham analisa teknikal daripada fundamental. Fundamental itu agak abu-abu juga ya, karena kita butuh isu apa, prediksi kemana ya. Analisa teknikal juga butuh prediksi, tapi kadang kalau kita lagi kehilangan insting untuk melakukan prediksi, itu bisa salah. Ya, walaupun udah paham segala macam. Ya, itu mengapa orang berinvestasi saham. Dan sekarang mengapa OJK dan Bursa Efek Indonesia menggalakkan yang namanya yuk nabung saham, ya. Dan ingat, nabung saham ini tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang, untuk 5 tahun ke atas. Nggak bisa untuk 5 tahun ke bawah, ya agak repot, nilainya nggak bagus, bisa jadi saat kalian misalnya hanya setahun, ya setahun itu belum tentu nilainya bagus, nilai sahamnya. Siapa tahu kalian masuk lagi di harga tinggi, tiba-tiba dia anjlok, seperti yang terjadi 2 minggu belakangan ini, ya tiba-tiba dia anjlok, nilainya bukan bertambah nilai investasi kalian, malah makin berkurang. Jadi harus paham. Nah, ini mudah ya, karena perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi, dan ada online trading sekarang. Ya, jadi nggak perlu datang ke bursa efek. Sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, ya, karena kita cukup, apalagi di aplikasi-aplikasi ya, kalau saham itu aplikasi yang banyak itu kayak Stockbit, RTA, ya di situ lengkap semua, ya, data yang kita inginkan, isu-isu paginya apa, perusahaan ini pengen ngapain, ya, isu-isu berkembang di luar negeri pun ada, ya dalam bentuk berita, ya dalam bentuk PDF. Tinggal kita mau baca atau tidak. Jadi nggak perlu belajar lebih dalam dulu seperti yang dulu, karena sekarang teknologi informasi sudah sangat cepat melalui internet. Lalu tidak sulit untuk melakukan pemantauan. Kalau dulu kita harus baca koran, korannya juga di Kompas nggak ada ya. Kompas beritanya dulu ada di Media Indonesia, nama korannya. Ya, sekarang nggak, cukup searching aja atau buka aplikasi trading seperti Stockbit atau Bursa Efek, itu datanya udah lengkap semua. Lalu tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi, cukup mengerti bagaimana menggunakannya. Terus terjangkau, sekarang mulai dari 100.000 setiap bulan. Bisa kayak tabungan ya, tiap bulan ya kalian akan nabung. Bayarnya pun udah enak sekarang ya. Transfer lewat mobile banking kalau kalian punya, kalau kalian nggak punya bisa lewat GoPay ya. GoPay ya, Dana belum pernah saya, OVO bisa itu. Terus tidak membutuhkan modal yang besar ya, karena nggak usah beli harus 10 lot, 100 lot, nggak, 1 lot cukup. Lalu menguntungkan ya, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Jadi investasi di pasar modal ini bukan judi, karena prinsip di sini di investasi pasar modal itu adalah berdagang. Berdagang dalam Islam tidak dilarang, tidak diharamkan. Lalu tidak memiliki risiko yang tinggi kalau paham ya. Sebenarnya risikonya lumayan tinggi sih. Ya, tapi yang namanya saham kalau kita mengerti ya dan kita tidak panik, nilai saham itu akan kembali lagi. Dan ingat, saham begitu dia turun, misalnya dia turun 10 ya. Saham pasti turun, pasti naik turun ya. Saat dia turun 10 atau dia turun sampai 30 poin, ya, uang kalian misalnya dari 100.000 sisa 40.000.
itu dia Pak akan rebound. Rebound itu akan kembali naik ya. Di dalam investasi mereka nyebutnya rebound namanya, rebound. Ya. Dan naiknya itu bisa 1,5 sampai 2 kali lipat. Misalnya turunnya 40 poin, naiknya bisa sampai 70, 80 poin atau bahkan 100%-nya naiknya. Ya, jadi harus paham mengenai saham. Ya, kalau belum kuat main di saham, main di reksadana dulu. Ya, banyak info, banyak yang nyoba. Ya, tadi pagi ada teman kalian yang ini, saya nggak perlu nyebutin ya. Teman kalian yang WA saya minta dibimbing, pengen masuk, duitnya 100.000. Oke, minimalnya 100.000. Terus dia masuknya bibit.com ya, reksadana. Memang saya bilang ya sebaiknya masuk itu aja karena masuk saham yang belum punya NPWP. Ya, dia nyoba terus masuk ke bibit, dia buka, dia install ya. Nah, terus di situ ada yang namanya ngecek portofolio kita, bukan portofolio, ngecek risiko kita ya. Kita masuk kategori mana, setelah keluar hasilnya, terus dia bilang, Pak, saya mau masuk Mas. Nah, kamu udah ngecek inimu, profilmu, sudah katanya. Robonya, kan di aplikasi itu ada robo, jadi robo yang menentukan. Ya, robonya menentukan seperti apa, terus dia screenshot, saya bilang ikuti aja robonya. Nanti duit 100.000 saya, ini harus 3 jadi 300.000, enggak, 100.000-nya dipecah-pecah nanti. Di situ ada 40% dia masuk saham, ya, 30% dia masuk 45% dia masuk saham, ya, 35% lagi dia masuk pendapatan tetap, dan sisanya masuk pasar uang. Itu jenis-jenis reksadana, ya. Nah, ikuti aja itu, ya udah. Nanti kalau misalnya saya bilangin saham itu ya agak ini ya naik turun, apalagi kondisi sekarang. Tapi dia naik masuk hari ini, saya rasa dia cocok masuk hari ini, karena lagi hancurnya di bawah. Ya. Saya nggak tahu apakah di sore ini lebih hancur lagi atau tidak nilainya. Kalau lebih hancur lagi berarti duit dia nanti di hari Selasa, karena dia masuknya Jumat ini, baru Senin ya, Senin baru diproses, selesai prosesnya. Kita nggak tahu Seninnya itu makin hancur lagi atau tidak ya. Tapi setidaknya dia mau mecah sahamnya. Tidak cuma saham, tapi dia masuk ke pasar uang dan masuk kepada pendapatan tetap itu obligasi. Ya, nanti saya jelaskan. Seperti itu. Itu teman kalian yang kelas pagi. Mau tanya. Ya. Oke, silakan. Di bibit itu ada pembagian dividen atau enggak, Pak ya? Di bibit itu ada pembagian dividen enggak, dia cuma capital gain ya. Orang bibit itu reksadana ya, jadi reksadana bukan saham murni ya, jadi bukan saham murni. Maksudnya kenapa sih reksadana itu seperti apa? Reksadana itu jadi kalian nggak perlu mikir aku harus beli saham yang mana, yang membelikannya nanti si ini manajer investasi. Manajer investasi itu siapa? Itu orang-orang profesional ya, yang sudah berpengalaman dan digaji besar. Saya pernah setelah keluar dari Bursa Efek, sebelum saya pindah ke Surabaya, saya pernah di manajer investasi di Mandiri Asset Management. Ya, itu anak perusahaannya Bank Mandiri. Ya, itu kerjanya luar biasa loh tekanannya di sana. Jadi kita mantau. Jadi saat saham, misalnya saya punya produk reksadana saham A gitu ya. Jumlah saham yang dibeli saham ini. Nah, terus salah satu sahamnya ternyata jelek nilai. Kita buang, kita jual, kita ganti saham yang lebih baik. Ya. Kecuali kondisi kayak sekarang, semua merah, semua anjlok. Ya, dibiarkan aja dulu. Ya, toh dia akan rebound. Nah, ini yang pemahaman yang harus dipahami oleh orang yang berinvestasi. Makanya yang namanya reksadana itu risikonya ringan. Ya, tapi asal jangan nggak panikan lah, coba aja duit 100.000 lah kalau punya ya, kalau punya ya, tapi kalau enggak ya duitnya memang buat pakai yang lain, nggak usah dulu juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Jadi nggak ada dividen ya di sana, Habib ya, yang ada gain, capital gain ya, yang ada ya, kalau kecuali kalau di sini nih ya, main di saham beneran itu ada dividen. Oh iya Pak, sama mau tanya lagi Pak. Okay. Itu perbedaan analisis fundamental sama analisis medical itu kayak gimana Pak ya? Kalau teknikal kita akan menggunakan grafik yang ada.
Ya, saya nggak berani sih sebenarnya ngajarin kalian menggunakan analisa teknikal. Karena apa? Yang ada bukannya kalian paham, malah kalian bingung. Ini udah terjadi di 3 angkatan ke belakang. Ya, akhirnya apa? Menjadi tidak menarik buat mereka. Karena apa? Bukannya ini tambah bingung, karena semuanya bentuknya grafik. Tahu chartnya, pernah lihat ya, chartnya saham itu kan dalam satu layar itu ada 4 sampai 5 chart ya, minimal 3. Terus ada bentuknya candle, candle kayak lilin gitu, ya itu artinya apa, ya. Nah, itu sebenarnya memang bagus sih untuk dipelajari kalau kalian mau di dunia seperti itu, ya. Setidaknya kalian nanti kalau berinvestasi sendiri bisa baca grafik, ya. Tapi banyak yang bingung jadinya, ya. Makanya saya nggak pernah ngajarin lagi, ya. Di 2 tahun belakangan saya nggak ngajar. 3 tahun sebelumnya saya ngajarin terus, dan itu buat mereka bingung, apalagi begitu dijelaskan mengenai grafik, full grafik satu layar, ya. Jadi itu sebenarnya analisa ya untuk kita bisa memantau pergerakan pasar itu kemana, ya. Memang kita nggak boleh 100% percaya sama itu. Namanya juga investasi, ya. Lihat grafiknya hari ini baik-baik aja, ya. Ya kayak kasus yang kripto itu, ya. Grafiknya bagus ya, aman-aman aja. Terus kan ini di Indonesia malam, di Amerika pagi ya, tidurlah orang Indonesia ya. Begitu pagi lihat grafiknya udah terjun bebas, ya. Akhirnya panik, ada yang stres dan segala macam. Seperti itu ya. Ada lagi? Pak, saya tanya, Pak. Hmm. Itu yang kalimat mulai dari 100.000 setiap bulan, itu maksudnya setiap bulan bayar gitu, Pak? Saham Boleh. itu... Jadi gini, ini konsepnya nabung. Konsepnya nabung, ya. Termasuk reksadana. Jadi kalian di aplikasinya, kalian bisa, jadi kayak kalian ngaktifkan ini aja, ngaktifkan map atau ya atau tidak, ya di on off kan. Ya, kalau kalian nggak mau nabung, jadi matikan aja aplikasi. Kalau nabung nanti kalian akan diminta per tanggal berapa, ya kalian nabung. Nanti per tanggal itu atau sehari sebelum itu, aplikasinya itu dia akan mengingatkan, bukan motong langsung ya, kecuali kalian kerja langsung datang ke manajer investasinya, minta ini nomor rekening saya, tolong di auto debit tiap tanggal sekian. Ya kayak kita bayar rekening listrik, air, ya kan ada tuh sistem auto debit, ya atau bayar asuransi. Kalau ini enggak, kalau di aplikasi ini cuma mengingatkan. Toh kita bayarnya lewat GoPay, harus transfer, ya. Kecuali kita minta auto debit juga ada, ya. Berarti sehari sebelum itu di GoPay kita harus sediain dana. Seperti kalian perpanjang apa aja, ada yang daftar Netflix nggak? Kan ada tuh pengingatnya. Ya, nanti pada tanggal sekian itu langsung dipotong. Seperti itu. Jadi ini konsepnya nabung, mulai dari 100.000 tiap bulan. Boleh tiap bulan, boleh juga tidak. Gitu loh. Berarti ada yang nabung, ada yang cuma beli sekali aja itu ya, Pak? Ya, ada yang mana sistemnya nabung, ada yang sistemnya beli sekali. Tapi biasanya beli sekali itu yang jumlahnya langsung besar ya. Kalau belinya 100.000, mereka targetnya buat, ada sih yang orang targetkannya atau dia 1 juta sebulan. Yang penting pas gajian dia potong, dia simpan ke situ biar uang gajinya nggak habis. Wah, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Pak, boleh mau tanya Pak? Boleh. Kalau kayak buat rebound tadi itu biasanya itu nggak tentu ya Pak ya? Atau mungkin jarak berapa lama mungkin bisa rebound kembali itu Pak biasanya Pak? Kalau untuk jaraknya berapa lama itu tergantung market, ya. Orang bisa memprediksi tapi tidak tepat. Contoh gini, ini udah 2 minggu saham hancur, bukan hancur, turun, ya. Saya bilang turun ya, nggak hancur. Nah minggu lalu, ya, pemerintah Indonesia melakukan intervensi. Jadi melakukan intervensi itu dia memasukkan dana, ya,
biar nilai saham itu naik. Ya. Terjadi sih, naiknya sehari. Ternyata itu nggak mampu untuk naikkan di hari berikutnya. Ya, hari berikutnya sampai hari ini dia turun lagi. Ya. Jadi seberapa lama saham itu akan turun susah memprediksinya, walaupun bisa diprediksi karena masing-masing orang ini nunggu. Ya kayak saya investor juga ya, saya nunggu saat nilai sahamnya sampai ke dasar, biasanya orang akan rame-rame beli. Istilah gaulnya, kalau kalian masuk ke grupnya Telegram orang-orang main saham, itu mereka nyebutnya serok bawah. Ya, serok jadi pakai sekop gitu loh, ya, diambil dari dasarnya itu. Tapi kita nggak tahu dasarnya itu kapan. Bisa jadi hari ini dasarnya, bisa jadi mungkin seminggu lagi. Ya, oke. Ternyata oh masih segini, besok diprediksi bakal turun lagi. Ternyata besok dia mulai naik. Ya, jadi orang nggak bisa ngira-ngira sih. Ya, diprediksi berapa lama itu sulit. Ya, perlu gambling sih di situ. Ya, unsur gamblingnya besar. Seperti itu, Abigail. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjut. Terus beli motor Tiger atau saham Astra. Kalian tahu motor Tiger? Yang kayaknya belum tahu, udah belum pada lahir. Motor Tiger ini buatannya Honda. Ya, tahun zaman saya kuliah ini ngetop. Tahun 95 sampai 98 ya, dulu namanya Tiger. Tiger 2000 ya. Belum ada Mega Pro, tapi GL Pro udah. Ya, tapi sampai sekarang pun orang kalau memodif Mega Pro ya, itu masih pakai mesin Tiger ini masih ada. Karena mesinnya besar. Ya. Gambarnya kayak gini. Ya, Tiger. Tahun 93 harganya 8 juta. Ya. Ini harga Tiger. Harga saham Astra, kodenya ASI ya. Ini 500 lembar dulu satu lot. Harganya Rp16.000 per lembar saham. Jadi 8 juta ini sama dengan satu lot saham. Nah itu makanya beli saham dulu mahal. Ya, nggak semua orang mau beli. Syaratnya agak susah juga, terus harus datang ke bursa. Setelah 23 tahun, di tahun 2017 ya, bukan 2021 udah lebih tinggi lagi harganya. Ya. Ternyata harga saham yang uang kita yang 8 juta tadi sudah berkembang menjadi 435 juta. Bisa beli CRV. Jadi beli saham motor Tiger atau saham Astra. Ini sama-sama nggak punya kepentingan ya, kecuali kepentingannya satu untuk kendaraan, ya udah memang beli saham beli kendaraan, ya lebih baik beli Tiger daripada beli saham. Tapi kalau uangnya sama-sama uang dingin atau uang yang menganggur, ya yang namanya aktiva tetap kecuali tanah itu nilainya akan turun, selalu turun. Tiger sekarang berapa sih? Paling 3 jutaan, kecuali kolektor ya, mereka berani beli mahal. Nah, sekarang harga saham yang tadinya 8 juta, 23 tahun kemudian harganya 435 juta. Uang kalian berkembang seperti itu. Lama, iya. Namanya juga main saham. Nah, saham jatuh temponya kapan? Saham tidak punya tanggal jatuh tempo. Beda dengan obligasi. Jadi selama 23 tahun, uang kita itu berkembang 5.338%. Ya. Dulu belinya 16.000 per lembar. Sekarang harganya 869.538 per 2017. Nah, terus selama perjalanan 23 tahun pernah naik turun nggak? Ya pasti pernah. Ini 16.000 ini pernah anjlok mungkin sampai ke 10.000. Bisa jadi, atau ke 9.000. Saya dulu punya saham, sampai sekarang masih ada. Saya beli di tahun 2000, karena saya lahir 2003, 2001 saya beli. Ya, saham migas punya. Ya, saya beli dengan harga waktu itu dia masih 1.300. Dalam perjalanannya dari tahun 2003 ke sekarang, ya harga sahamnya itu pernah tembus ke Rp300. Jadi saya rugi 1.000 per lembar. Ya, panik.
Ya panik dong. Ya. Nah, cuma karena memang dunianya di sana, jadi mudah paham, ya udah dibiarkan aja. Nah, sekarang per hari ini harga per lembarnya berapa? 28.000. Jadi saya beli 1.300, sekarang per lembarnya 28.000. Dulu satu lotnya masih 500 lembar saya beli. Saya beli beberapa lot sih. Jadi tinggal dikalikan aja tabungan saya berapa. Ya. Dan itu akan terus ditunggu ya, karena saya tahu angkanya akan naik. Ya. Terus kerugian seperti itu ya wajar, nilai turun itu wajar ya. Bahkan beberapa orang ada yang tabungan sahamnya itu sempat udah 800 juta, sekarang tinggal 650 juta, mereka biarkan aja ya. Per hari ini 650 juta uangnya tinggal dari 800 juta, mereka biarkan aja, karena begitu naik nanti itu akan melebihi 800 juta dia dapatnya ya. Jadi itu model saham itu seperti itu, turun begitu naik dia lebih naik. Nah, pertumbuhan saham Unilever seperti apa? Unilever dia IPO atau pertama kali mencatatkan mencatatkan sahamnya di bursa itu tahun 82. Tahun 82 saya pun masih berumur 5 tahun. Ya. Sekarang di per 2016 ya, dia dulu IPO dengan 9,2 juta lembar, harganya 3.175. Jadi totalnya itu adalah 29,21 miliar. Tahun 82 miliaran segitu udah banyak banget. Nah sekarang harga 3.175 dia menjadi 38.800 dengan total kapitalisasi pasar atau asetnya seluruh yang dikelolanya 296 triliun. Jadi dalam 34 tahun itu naik 2.200 kali. Ya, kapan dia turun atau dia jatuh tempo atau dia hancur? Unilever sesudah kalian seluruh Indonesia nggak menggunakan produk dia, bisa jadi turun. Ya, tapi nggak mungkin. Kalian masih gunakan Lifebuoy? Masih. Masih gunakan Superpel? Masih. Pantene? Iya, masih pakai. Ya, Sariwangi juga sama. Ya. Indofood juga sama. Atau Sunsilk, kalian masih pakai? Pakai. Indofood, masih makan Indomie? Ya, masih. Ya. Masih gunakan saus sambal ABC? Iya, masih. Ya. Ya, terus dia akan naik. Ya. Seperti itu. Ya. Begitu juga perbankan juga sama. Masih percaya sama BCA, masih percaya sama Mandiri, masih naik terus saham mereka. Ya, itu pertumbuhan saham. Tapi naik turun, iya wajar ya. Jadi jangan pengen naik terus ya, pasti siapkan mental juga saat dia turun. Kita tahu dia akan turun, tapi lihat nilai turunnya juga stres. Ya, yang sudah pengalaman aja kadang stres. Ya kayak saya sekarang misalnya ya, saya buka malam ini aplikasi saya Stockbit, ada dua saya, satu lagi RTA. Begitu saya lihat ya, lihat portofolio saya merah semua, panik juga kok. Ya, ya walaupun tahu ini akan kembali hijau, ya entah bulan depan, entah 2 bulan lagi, ya tapi tetap aja panik. Ya, ada rasa was-was, itu wajar, ya. Nah, sekarang kita masuk ke obligasi. Obligasi ini berbeda dengan saham. Obligasi ini adalah surat hutang. Kita modelkan lagi Pak Bejo tadi. Jadi obligasi ini adalah surat hutang menengah panjang. Maksudnya menengah, dia jangka waktunya 10 tahun sampai 20 tahun. Obligasi ini bisa swasta, bisa pemerintah. Kalau pemerintah biasanya panjang, 20 tahun. Dapat dipindah tangankan, jadi bisa kalian pindah perjualbelikan tanpa harus kalian cairkan dulu ke bursanya. Lalu berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi obligasi ini ada tanggal jatuh temponya. Saat jatuh tempo obligasi ini, kalian akan mendapatkan pokok plus bunga. Nah, kalau kita cairkan sebelum jatuh tempo, kalian akan mendapatkan capital gain juga. Kalau waktu kalian mencairkan, itu dia lagi gain, lagi naik. Ya, karena dia naik turun juga, ya. Jadi kurvanya obligasi dia ada ujungnya karena dia ada jatuh tempo ya. Jadi begitu dia mulai jalan, dia akan naik turun,
Tapi mendekati jatuh tempo, dia akan kembali ke angka semula. Misalnya mulainya 1 juta, saat dia mau jatuh tempo, dia akan kembali ke angka 1 juta. Tapi dalam perjalanannya dia bisa naik 1.200.000, bisa turun jadi 500.000. Ya. Nah, kalian pada saat penjual, misalnya jual tengah jalan, perhatikan nilainya berapa. Nah, konsepnya gimana? Konsepnya berbeda. Kalau tadi dia menawarkan dana, kalau saham, ya menawarkan sahamnya ya kepada teman-temannya untuk memiliki perusahaan tersebut. Kalau ini dia enggak, dia meminjam uang kepada teman-temannya tadi. Dia pinjamlah uang, terus dia berikan kupon. Ya. Nah, konsep inilah yang banyak dipakai oleh investasi bodong atau investasi ilegal. Mungkin ada yang pernah dengar ya, mungkin nantinya juga akan mengalami. Ada misalnya, ayo kamu berinvestasi sama saya 1 juta, nanti sebulan tak kasih 10%. Kalau udah ada yang ngomong seperti itu, ngasih sebulan 10%, itu udah pasti bodong. Kenapa dibilang gitu? Saham pun yang paling tinggi nggak akan bisa ngasih 10% sebulan. Paling bisa ngasih sebulan itu 1,5%, udah mentok. Setahun paling sekitar 17-18%. Ini berani 10% sebulan. Kalian invest 10 juta, sebulan kalian dapat 1 juta. Ya. Oke, karena tertarik iming-iming, banyak orang tertarik iming-iming, disetor lah. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dia masih ngasih tiap bulan ke kita 1 juta, 1 juta. Kan 10% dari 10 jutanya. Dijanjikan selama setahun ya, nanti setahun nanti dikembalikan itu 10 juta. Modal pokoknya kita dikembalikan. Bulan keempat, bulan kelima masih lancar. Bulan keenam mulai telat, ya. Bulan ketujuh mulai telat. Bulan ke-8 lebih telat lagi. Bulan ke-9 hilang. Seperti ini konsep investasi bodong. Terus ada yang bilang, tapi kan ada perjanjiannya Pak. Betul. Perjanjiannya seperti apa? Yang kalau seperti ini perjanjiannya tidak bisa dipidanakan. Ya. Perjanjiannya itu masuk perdata. Kecuali dia lari, kalian bisa pidanakan, ya. Tapi kalau hutang piutang dia telat atau dia malah tidak lari, ya. Tapi dia udah nggak bisa bayar lagi. Dia cuma bisa bilang, saya akan usahakan untuk mengembalikan hutang. Ya. Sengamuk-ngamuk apapun kalian, nggak bisa masuk ke pengadilan. Perdata loh itu. Jadi orang yang bilang dia akan menyanggupi bayar, ya entah kapan dia bayar, dia udah dilindungi oleh hukum. Hati-hati dengan hutang piutang. Ya, hati-hati dengan masalah uang. Terus akhirnya dibawalah ke pengadilan, perdata masuk. Terus di pengadilan dia bilang, oke, saya akan bayar Pak, dari 10 juta ini saya cuma bisa menyanggupi nyicil 100.000 sebulan sampai lunas. Ketok palu sama hakim, lewat kalah kalian. Ya. Jadi pesan saya, hati-hati ya dengan investasi yang sifatnya bodong. Ciri-cirinya dia ngasih tingkat bunga yang tinggi, ya. Iming-imingnya bagus lah. Terus ditanya investasinya di mana, dia nggak bisa jawab lebih jelas. Seperti itu. Itu konsep dasar dari obligasi yang pada mereka pakai. Terus reksadana. Nah, ini kita mulai masuk ke reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal ya sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Manajer investasi di Indonesia banyak, ya, termasuk manajer investasi luar yang berada di Indonesia. Ya, macam-macam. Ada Manulife, ada Mandiri, ada Dana Reksa, ya, bukan reksadana ya, reksadana produknya. Terus ada Batavia, ya ada Schroders, macam-macam banyak. Nah ini ya, dia konsepnya seperti ini. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam namanya nilai aktiva bersih atau NAB. Bahasa Inggrisnya Net Asset Value atau NAV. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator suatu reksadana. Jadi harga reksadana. Nah, saat reksadana ini muncul, NAB-nya nilainya pasti Rp1.000. Pasti.
pada saat dia perdana kali muncul. Setelah itu dia naik, bisa turun. Ya. Jadi makanya kalau kalian coba lihat searching gitu ya, NAB reksadana hari ini, kalian lihat ada yang udah 23.000, ada yang 18.000, ada 11.000, berarti itu reksadananya udah mature, udah tua lah, udah tua. Bagus nggak? Kalau kalian masuk, bagus sih ya. Cuma kalau nilai kalian dikit, jadi gini, misalnya kalian masuk dengan harga 100.000, ya, dia nanti kan dikonversi jadi ini, unit penyertaan namanya, ya, dikonversi jadi mana? Nah, ini unit penyertaan. Jadi misalnya kalian masuk dengan angka 100.000, NAB-nya adalah 1.000. Jadi 100.000 dibagi 1.000, berarti unitnya berapa? 100 ya. 100. Berarti unit penyertaan kalian 100. Unit penyertaan kalian selama kalian tidak top up atau tidak nambah, itu akan terus sama. Ya. Misalnya kalian masuk dengan berarti unit penyertaan kalian adalah 100. Setahun kemudian NAB-nya menjadi 1.100. Berarti berapa duit kita? Tinggal dikalikan aja 1.100 dikalikan 100 tadi unit penyertaan. Berarti uang kalian menjadi 110.000. Berarti dalam setahun kalian udah untung 10.000. Nah, ternyata setelah kalian lihat ya, di tahun berikutnya NAB-nya itu ternyata turun jadi 800. Berarti duit kalian tinggal 80.000. Gampang kok ngitungnya untuk reksadana. Oke, ya. Oke, untuk dasar ETF nanti dulu ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Masih belum, Pak. Masih belum, Mbak. Oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan malam ini saya akhiri dulu ya. Kita lanjut minggu depan.